Tersenyum Mira dan Choi Soben sebagai suami istri, dan mereka lantas senyum di wajah Mira begitu lebar, nyaris merobek mulutnya ke depan Soben. Pria itu tersenyum tak kalah lebar bermimpi karena yang pikir baginya mustahil untuk bersatu. Tapi si anak berandal Mira tentu punya kejutan cara untuk mendapatkan yang dia mau, walaupun dalam prosesnya dia babak belur dan terluka sedalam diri. Perjuangannya membuahkan hasil mengembirakan. Choi Soben terikat padanya seumur hidup, tidak bisa kemana-mana. Dia menoleh ke arahnya tersenyum manis dan menggenggam tangannya erat, lalu semesta seperti berkonfrontasi. Yang mendadak tak melihat apa-apa selain wajah Taeyong yang bahkan tak terganggu saat orang-orang bertepuk tangan meriuh ketika Soben memberikan ciuman pertamanya pada Mira selepas resmi jadi suami istri. Halte yang nampak menyalakan dengan cahaya lilin yang berpendar bunga-bunga putih berhamparan, paduan suara gereja, suara tawa yang memenuhi udara, semua nampak samar dan buram. Hanya ada pria itu, Kim Taeyong. I love you, Ian mengucapkannya dengan ringan seolah dia sudah sangat terbiasa dengan kata-kata cinta semacam ini. Dia mendekatkan wajah, mencium bibir yang sekilas. Yang selalu yang tanyakan adalah bagaimana dulu dia bisa baik saja ketika belum bertemu dengan Taeyong. Ya, saat itu yang sadar bahwa nyatanya jatuh cinta memang terjadi dengan orang yang kecil saja, tanpa perlu alasan, tanpa perlu banyak rencana. Mau percepatan pernikahan kita, tanya Taeyong dengan spontan. Kau nampaknya baru sadar kalau kau sangat mencintaiku sampai menangis begini. Taeyong nampak gemas, menghapus air mata Ian dan mencium pipinya. Ayo kita cepat menikah, hari ini mungkin ya jauh-jauh lebih bahagia dari Soben dan Mirai. Ian kembali ke rumah tua bau yang dia datangi beberapa waktu lalu, rumah di mana ia nyaris celaka karena dengan teledor mendatangi lidah yang saat itu siap mengucap dukunya dengan sebilah untuk yang ditakdirkan jadi sudah menyiapkan banyak rencana lain. Kali ini Ian datang bersama Kim Taeyong. Ian pikir tempo hari dia hanya berbahasa-basi soal ikut menjadi jahat, tapi sekarang dia berada di sisi bersama Ian di sebuah rumah hampir lumpuh. Taeyong sudah menduga kalau Daya pasti akan kembali untuk memerasnya lagi, dan wanita itu kemarin mengirimkan sederet pesan ancaman yang dikirimkan ke ponsel Ian. Awalnya Ian hanya akan memberitahu Jimin dan betul menyingkirkan lidah Ian. Kau sudah bisa jadi galak ya sekarang, aku senang sekali kau jadi makin tidak tampak dungu saat jadi baik. Ian mencoba ke depan, menampar pikiran Daya dengan sangat keras hingga meninggalkan jejak kemerahan. Di sana wanita itu sudah mengangkat tangan dan bersiap menampar Ian balik, tapi Ian cepat mendorongnya hingga dia terduduk di lantai. Itu balasan tanpa ramah padaku tempo hari, ujar Ian dingin. Berani-beraninya kau menyentuhku, jangan berteriak padanya, kami tidak peduli. Theo menjawab tatapannya sangat dingin. Dia nampak seperti psikopat yang siap menghabisi korbannya. Di antara semua wanita, kenapa kau harus memilih wanita ini, Taeyong sih? Daya malah tampak tak terima, meneteskan beberapa air mata seolah dia wanita lemah yang suaminya baru saja Ian rebut.
Tak mungkin kau tak mungkin mencaci yang kau menganggapnya seperti kakak kandungmu sendiri. Jujur aku menyelamatkannya darimu. Aku tak pernah meminta apa-apa atas semua kebaikanku padanya. Diam saja saat kalian bersekongkol untuk menipuku. Akan lebih baik jika dia menjauh dari hidupku dan Sophie daripada aku hilang akal dan memutuskan menyingkirkannya juga. Kau sudah tahu rupanya. Daya tertawa remeh. Ian ingin merobek mulutnya dengan pisau lipat yang dia bawa. Ian sudah seperti jahat dengan yang bisa Ian gunakan kapan saja. Ia melemparkan sebuah map ke depan Daya. Begitu Daya menyelesaikan kalimatnya, wanita itu buru-buru membuka hasil tes DNA yang menunjukkan hasil bahwa Sophia memang bukan darah dagingnya. Tempo hari saat ia nyaris menebak Daya, yang sempat menarik beberapa ujung rambutnya dan membawa ke rumah sakit untuk dilakukan tes DNA. Yumat dan telinganya sangat membantu. Daya yang biasanya garang dan selalu memaki masih nampak syok. Satu lagi, tidak akan ada yang membantumu termasuk Om Senang yang hampir kau bodohi. Brengsek, maki Daya. Dia sudah akan bergerak maju, tapi kali ini dia lebih cepat dan mendorong wanita itu hingga kembali duduk di lantai. Berhenti terus bergerak, berteriak dan bersikaplah seperti manusia yang sedikit punya tatak krama. Daya berujar dengan kalimatnya tak penuh dan serapah seperti itu, tapi saat menawan rambut Daya terdiam. Dari mana kau tahu? Daya terdengar terkejut mendengar nama yang barusan dia sebut. Kau mengutilku. Aturan sudah menghadapi penjahat adalah dengan berpikir seperti penjahat juga. Aku tidak terima karena dimata-matai. Aku bahkan sudah ingin meledakkan dari pertama melihat betapa kurang ajarnya sikapnya. Anak itu lagi dasar anak pembawa sial. Kali ini terdengar suara tamparan keras. Tamparan pipi kiri Daya jauh lebih keras dari yang Ian lakukan, karena sekarang Ian melihat seluruh bibir wanita itu sobek dan mengeluarkan darah. Jangan karena bodoh gratis kau jadi memborongnya semua. Ya sudah, aku saja kalau begitu. Sepertinya aku juga tidak bisa membunuh kalian jika sendirian begini. Daya malah terdengar putus asa yang terdengar konyol bagi Ian. Aku tak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Itu Daya yang berbicara. Bagian Daya ternganga. Biasanya bagian Ian untuk mengancam dan menakut-nakuti, tapi sekarang malah dia yang lebih kejam. Daya menyaringi mendolan seperti krim. Terlebih dia mengenakan pakaian serba hitam. Ian hanya menganggap bodoh. Kenapa? Dia tiba-tiba bicara tak nyambung mengenai cerita di sisi Harry Potter. Di tempat seperti itulah aku akan menempatkan Daya. Dia tidak akan bisa kabur kecuali jika dia ingin mati ditelan karena si ombak. Paling dia akan makan hiu karena di sana jasadnya akan berada di perut salah satu di antara mereka.
Kau tak akan punya nyali untuk melakukannya. Dayang masih sempat-sempatnya meremehkan Dayung. Dasar wanita, jika aku jadi dia, Yan pasti akan menutup rapat mulutnya, tidak mencari gara-gara. Wah, padahal tadinya aku akan mempertimbangkan hukuman untukmu kalau kau paling tidak menunjukkan rasa penyesalan mendalam, paling tidak untuk Sophia yang tidak tahu apa-apa. Tapi nampaknya harapanmu terlalu tinggi untuk wanita setan sepertimu. Kementaran Dayang muncul pada saat yang terlambat, harusnya seri tadi tidak dalam dan tidak dakian menantang. Dayang memang benar, jangan pernah meremehkan orang baik, sebab sekalinya dia kehilangan kesabaran dan memutuskan jadi jahat tamat riwayatmu. Poin utama adalah Dayang tak akan membiarkan Dayang mati dengan mudah. Wanita itu harus menanggung semua perbuatannya, dan Yan tahu seperti orang kebanyakan malah senang luar biasa saat Dayang menjadi jahat begini. Sophia memandang keluar jendela dan wajah melamun dan tatapan kosong. Dia bahkan tak sadar saat Yan masuk ke kamarnya tersentak saat Yan duduk di ranjang miliknya dan memberikan tepukan pelan. Tanya Yan, dia berusaha tersenyum memeluk Yan sekilas dan memberikan ucapan di pipi kanan. Sepi sekali, rumah ini kan selalu sepi. Yan mengulurkan tangan melalui rambutnya yang mengeluarkan aroma strawberry susu dan manis. Yan tak punya kalimat penjelasan yang cukup baik untukku katakan, sebab mengatakan kejujuran betapa jahatnya paman pada dia dan Dayang dan itu bukan opsi terbaik. Kenapa mama paman pikir kita tidak bisa membujuk Dedi? Bukan, maksudku sebagai dalang itu sudah makan. Yan mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi anaknya sepertinya banyak makan ikan senata muda. Yan bodoh-bodoh. Kamu jangan coba mengalihkan pembicaraan. Terkadang Yan bisa sangat payah dalam berbohong. Belajar bohong pada mereka yang dia sayangi. Paman Lis sudah berunjuk kerja, dia kembali ke rumahnya di Kanada. Yan itu lantas cemberut, matanya sudah berkaca-kaca. Yan sangat paham bahwa ikatan emosional antara dia dan paman Lis sudah sangat dekat, mungkin lebih dekat dari Taehyung. Dede terlalu sibuk, aku rasa tidak ada masalah sekalipun aku jauh darinya. Anggap saja melatih Dede untuk merindukanku. Yan harusnya tertawa karena Sophia mengucapkannya dengan nada main-main dan disertai camilan lebar. Tapi aku paham bahwa sebenarnya dia rasa dusta, memang kesepian tanpa paman. Aku tak tahu apa aku orang yang sempat untuk mengatakannya padamu, tapi Dede menyayangimu jauh lebih baiknya dari paman Lee. Mom so tahu ya, Mom kan memang tahu, memangnya adalah dukul besarnya kasih sayang. But Daddy love you, Mom love you, I can guarantee
You Dead. Ian mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, memberikan pelukan pada Sophia yang Ian tahu sedang sangat bersedih karena harus jauh dari pemilik kesayangannya. Apa menurut mamaku bisa bertemu dengan pamannya lagi? Sophia melepas pelukan, memandang Ian dengan mata bulatnya yang berupa boneka tercantik. Boleh aku minum sesuatu, Mam? Ya, jangan tinggalkan aku dan Daddy. Mam harus hidup dalam waktu yang lama dan menemani kami. Dan tentu yang menjawab cepat, nyaris tanpa